Alright guys, beginilah posisi harga XRP per hari ini ya teman-teman. Jadi untuk kita lihat di sini harga XRP sudah membentuk ini nih semacam tiang listrik ya. Sama juga sih dengan aset-aset kripto lainnya, pada umumnya itu sekarang mengalami kenaikan dan bulan November ini tampaknya akan menjadi November lah. Banyak orang menyatakan seperti itu. Dan di video kali ini kita akan berbicara mengenai potensi serta prediksi harga XRP ke depannya ini teman-teman ya. Serta beberapa informasi yang bagus sekali ini untuk XRP. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tidak hanya tentang XRP saja, meskipun temanya tadi sudah saya katakan. Beginilah harga dan posisi harga XRP untuk hari ini dan bagaimana dia ke depannya. Tetapi untuk kesempatan ini juga saya ingin bahas ya mengenai secara umum ini kondisi kita di pasar, kemudian bagaimana tentang updatean Twitter, adopsi dari kripto, kemudian kondisi ekonomi di Amerika Serikat ini ya mengenai inflasi dan ada Cardano, serta nanti kita tutup dengan update lagi untuk XRP-nya teman-teman. Jadi yang pertama di sini ya, sebuah berita yang sangat bagus ini untuk XRP mengenai relisting, karena saya bikin video sebelum ini ya, 2 video sebelum ini itu kaitannya dengan Coinbase melisting lagi XRP. Dan di sini Canadian Crypto Exchange become the first to release XRP. Jadi untuk ini pertama kali ya Kanada ini merilis lagi nih XRP teman-teman. Jadi setelah dia dikeluarkan dari pertukaran exchange kripto atau ditradingkan gitu kan, sekarang ini sudah bisa ditradingkan lagi nih. Dan ini sebuah kabar yang sangat menyenangkan, menggembirakan bagi XRP Army itu teman-teman. Dan semoga exchange lainnya yang masih mendelis XRP itu segera merilis XRP teman-teman. Karena untuk sekarang ini ya, kalau kita lihat ini secara keadaan umum kita di market itu ya, untuk Bitcoin itu lagi menanjak di sini teman-teman, sudah menembus level 21.000 ini sejak tadi malam ini ya. Kemudian altcoins lainnya, Ethereum segala macam, BNB, kemudian Dogecoin juga sudah bagus sekali. Cardano teman-teman yang kita akan bahas nanti di sini lagi on fire dia ini Cardano. Dan sekarang ini sebelum kita masuk ke beberapa koin tersebut, saya ingin bahas yang ini nih mengenai adopsi kripto yang besar-besaran tersebut ya. Ini datang dari Goldman Sachs ya, yang launch digital asset classification system. Jadi namanya dia disebut Datonomy. Datonomy ini diniatkan ya atau dipersiapkan untuk membantu institutional investor itu supaya mereka bisa memantau aset mereka, portofolio mereka itu dengan tersistem ataupun terstruktur teman-teman. Dan di sini si Goldman ini bekerja sama dengan provider MSI, kemudian ada crypto data firm yang namanya Coinmetrics ini ya. Jadi mereka bertiga ini mendevelop tool ini, mengembangkan tools ini teman-teman, supaya memudahkan para institusi-institusi besar itu untuk memanage akun mereka ataupun aset mereka atau portofolio mereka nanti itu teman-teman. Dan ini memang ditujukan untuk memudahkan para institusi-institusi nantinya teman-teman. Jadi dengan masifnya institusi-institusi seperti ini, mereka sudah siapkan toolsnya mereka serta kecenderungan para institusi masuk ke kripto. Ini merupakan sebuah pertanda yang semakin bagus untuk kripto ke depannya. Apakah kita akan melihat bullish yang lebih cepat datangnya sebelum halving nanti? Saya tidak tahu teman-teman. Tetapi buat saya ini cukuplah memberi angin segar untuk kita yang investasi long terms di kripto ini ataupun yang trading di kripto ini teman-teman. Kemudian sekarang kita beralih ke Twitter ya teman-teman. Ini ada kabar yang sedikit miring ya, tidak menyenangkan. Sebenarnya ini dari Twitter itu sendiri ya, karena si Elon Musk ini tiba-tiba ambil keputusan yang aneh-aneh menurut saya. Dan di sini ya, ini sebuah sarkas ya di sini. This is real, time to leave the nest, you're fired. Di sini dia keluarkan meme, saatnya keluar dari sarang, kamu dipecat. Dan ini berkaitan dengan rencananya Elon Musk ya, dan ternyata ini bukan hanya sekedar omong doang ya. Ini dilakukan demi mengurangi anggaran ataupun pembiayaan yang ada di Twitter itu sendiri teman-teman ya. Dan disinilah 50% karyawan itu kena pangkas teman-teman. Tetapi mereka katanya akan diberikan tunjangan selama 3 bulan atau 6 bulan ke depan untuk mencari ataupun membiayai hidup mereka setelah mereka dilepas dari Twitter itu teman-teman. Jadi PHK ini benar-benar nyata sekarang ini teman-teman, ada di depan mata kita. Dan sialnya di sini adalah setelah kita bahagia, bangga kita, Elon Musk membeli Twitter, tiba-tiba kasihan juga ada 50% karyawannya yang dipecat itu.
Kemudian dari kolom berita BBC.com di sini, si Elon Musk ini sebenarnya menyalahkan aktivis grup ya, karena earning drops-nya mereka itu turun. Jadi pendapatan mereka turun, iklan mereka turun, itu yang disalahkan itu adalah aktivis grup. Dan berita ini pun keluar justru ketika dia ingin menghapus atau menyapu 50% karyawan di Twitter itu, teman-teman. Dan diam-diam di sini, teman-teman ya, meskipun Jack Dorsey ini juga menjadi member ya atau pemegang saham di Twitter ya. Jadi Elon Musk ini adalah mayoritas pemegang sahamnya. Kemudian ada CZ di situ, kemudian ada juga Jack Dorsey di sana yang pegang saham Twitter. Tetapi teman-teman, diam-diam ini si pendiri Twitter Jack Dorsey sedang membangun medsos saingan yang bernama Blue Sky. Jadi dengan adanya biaya $8 untuk centang biru, kemudian sekarang ini 50% karyawan yang dipecat ini. Jadi orang-orang berpikir ini, kalau Blue Sky ini dirilis atau nanti keluar, orang-orang akan lebih memilih Blue Sky karena mungkin dia lebih murah meriah dan gratis, teman-teman. Orang kan suka yang gratis. Meskipun kalau berbayar kan kadang-kadang kita mendapatkan semacam keistimewaan seperti itu. Tapi ya secara umum orang lebih pilih yang gratis lah di sini. Dan mengenai PHK yang dilakukan si Elon Musk tadi ya, ternyata di Indonesia ini juga Sri Mulyani menyatakan bahwa dia memprediksi akan ada badai PHK di depan mata. Jadi benar ini teman-teman, ini PHK ini sudah mulai terjadi nih. Bahkan sebelum saya menyatakan berita ini, di perusahaan-perusahaan dalam negeri kita itu sudah banyak yang mulai mem-PHK-kan karyawannya, teman-teman. Jadi ini sangat sedih sebenarnya kalau kita melihat ya kejadian-kejadian seperti ini, sementara negara masih juga tidak bisa mengatasi inflasi. Dan meskipun di sini agak satir juga ini dikatakan katanya Indonesia tahan resesi, tetapi pemerintah malah prediksi badai PHK itu di depan mata. Ini jadi evaluasi juga ini untuk pemerintah kita dan semoga mereka mau evaluasi, teman-teman ya. Kemudian sekarang ini kalau untuk inflasi di Amerika ya, di sini ada tweet dari Wall Street Silver, dia katakan, "Hey Janet Yellen, ingat saja ya, 1.200 stimulus checks itu yang dikasih ketika COVID di 2020 kemarin ya. Sekarang itu kalau berkaitan dengan inflasi harusnya stimulus checks itu dikasih $1.473. Jadi mayoritas orang Amerika ini mendukung ya untuk stimulus yang baru dan ini bertujuan untuk melawan inflasi itu, teman-teman. Dan dari Unusual Wealth juga di sini ya, 63% dari voting di sini orang Amerika itu mensupport ide memberikan stimulus checks ya untuk mengcombat inflasi atau melawan inflasi tersebut, teman-teman. Dan ini berdasarkan Newsweek poll ya, polling yang dilakukan di sana. Jadi sebenarnya meskipun harga Bitcoin ini sudah bagus ya, kripto secara umum sudah bagus ya teman-teman, masih ada juga kita dibayangi oleh yang namanya inflasi, resesi seperti ini, teman-teman. Untuk itu tetap tenang saja, relax saja, jangan terlalu overconfidence juga atau jangan terlalu greedy juga, akhirnya kita FOMO, nanti kita sangkut, teman-teman. Bukan niat saya untuk jadi bear di sini, jadi orang yang negatif di sini, nggak ada niat saya seperti itu, tetapi hanya mengingatkan saja supaya kita tetap tenang saja. Kalau dia naik, slow, relax saja. Kalau dia turun, ya tenang juga. Seperti itu ya. Kemudian untuk update Cardano di sini, teman-teman. Cardano ADA Investor Watch for November 18. Hoskinson thesis announcement. Jadi di sini Charles Hoskinson memancing-mancing ya orang-orang ini untuk bertanya-tanya apa sih tanggal 18 November gitu kan. Dan ternyata di sini ya dari apa yang saya lihat dari newsbtc.com di sini, tanggal 18 November itu sepertinya akan masuk ke dalam era Voltaire ya, fase kelima. Jadi untuk sekarang ini Cardano masih berada di fase keempat yang disebut era Basho era ya. Dan di fase kelima ini, di Voltaire ini, ada kemungkinan keluar nanti itu Hydra, teman-teman. Jadi untuk Hydra ini, teman-teman ya, jadi untuk satu kepala ini akan mampu memproses 1.000 transaksi lebih, teman-teman. Jadi menurut Charles Hoskinson, Hydra ini memang dibutuhkan karena Cardano ini akan menghadapi massive traffic. Akan ada traffic yang luar biasa besar nanti di masa depan ini, sehingga dia harus mempersiapkan Hydra ini untuk menyediakan kemampuan untuk mengatasi traffic yang besar itu tadi, teman-teman. Dan menurut newsbtc.com di sini, per kepala itu ada 1.000 transaksi per detik, teman-teman. Per second, TPS. Jadi kalau 7 kepalanya Hydra, maka ada 7.000 transaksi per detik yang bisa di-handle, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk Cardano ini, menurut saya ya, kedepannya kemungkinan akan semakin bagus ini. Dan terakhir untuk Cardano di sini ya, masih untuk Cardano. South Korean crypto bank about to list Cardano and launch staking service. Jadi untuk perkembangan terbarunya Cardano,
di crypto bank di Korea Selatan itu akan melist atau mendaftarkan Cardano, dan dia juga akan meluncur ya untuk layanan staking Cardano di sana teman-teman. Semakin banyak adopsi Cardano, semakin dia diterima di negara-negara lainnya, terutama di Asia ya, di Korea Selatan di sini. Dan terakhir di sini mengenai XRP teman-teman ya, yang kita bicarakan tadi, posisi harga XRP hari ini. Harga hari ini untuk XRP itu memang sangat bagus teman-teman. Dia sudah berhasil akhirnya menembus 0,5 dolar. Kemudian di sini update-nya yang ingin saya bahas itu adalah mengenai si BitBoy ini ya. Apakah kalian setuju atau tidak? Ini saya harap kalian menulis di kolom komentar ya. BitBoy to back XRP Army as Director of Strategy and Operation. Jadi dia menyatakan diri nih sebagai direktur bagian strategi dan operasi untuk XRP Army itu teman-teman. Jadi dia mengklaim dirinya ini sebagai supreme leader untuk XRP Army tersebut teman-teman. Jika kalian suka dengan BitBoy atau kalian mengikuti BitBoy, coba tulis pendapat kalian. Apakah kalian mensupport idenya dia, atau kalian biasa-biasa saja, atau kalian malah meragukan hal ini teman-teman. Tetapi menurut saya selama ini berdampak positif ya untuk XRP, why not gitu kan? Kenapa tidak? Seperti itu ya. Dan untuk CTO-nya XRP, David Schwartz ya, dia ini ternyata sudah mensupport duluan ya akun Twitternya BitBoy. Jadi ketika dia membawa anaknya ini nonton NBA ya, kemudian dia komen di sini, if you love her, take her to Warriors games. Kemudian dia balas lagi di sini, dia menulis, aren't you glad I start following you? Jadi ini terjadi tanggal 22 Oktober ya. David Schwartz atau Joel Katz ini memfollow akun Twitternya BitBoy itu teman-teman, dan dia sangat-sangat merasa terhormat di sini atas dukungan tersebut. Dan apakah gara-gara itu jadinya dia merasa oke, saya ini supreme leader untuk XRP Army? Silakan teman-teman menulis di kolom komentar pendapat kalian ya mengenai itu. Kemudian untuk yang terakhir di XRP di sini teman-teman ya, investor growing confidence take XRP above 0.5 dollar teman-teman. Jadi dia naik 10% karena confidence atau kepercayaan diri dari investor XRP ini naik teman-teman. Hanya dalam 1 jam dia bisa tembus 10% teman-teman. Dan bagaimana jika nanti di dalam bull run, berapa nanti mungkin harganya XRP ini? Saya berharap dia bisa melewati ATH-nya di sekitar 3,4 dolar itu teman-teman ya. Semoga itu terjadi, dan ini long term vision ya, tidak terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. So, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.